Selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, mari sebelum kita akan sama-sama membaca sebagian firman Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan dan juga sama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami dan memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal ke-10 ayat 18 sampai ke 36. Di sini cukup panjang ya ayatnya. Nanti kalian membaca keseluruhan pasalnya, keseluruhan dari pasal tersebut, yaitu dari ayat 18 sampai ke 36. Bisa dibantu dengan orang tua kalian. Nah, di sini dengan judul Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Kalian tahu ya bagaimana bangsa Israel begitu menyakiti hati Tuhan. Mereka menyembah Baal, menyembah berhala, patung-patung, benda-benda buatan manusia. Sedangkan yang hanya layak untuk disembah hanya Tuhan Allah, pencipta alam semesta ini, pencipta seluruh isi dunia ini. Nah, adik-adik, di sini Yehu membuat siasat mereka yang menyembah berhala, nabi-nabi Baal dikumpulkan semua di rumah Baal. Dan Yehu juga membuat siasat untuk memusnahkan mereka dengan ikut memberikan korban bakaran. Nah, setelah mereka semua berkumpul di rumah Baal memberikan korban bakaran, Yehu menyuruh bentara-bentara dan perwira-perwira untuk membunuh mereka semua dengan mata pedang dan menghancurkan berhala-berhala dan Baal-Baal yang mereka sembah. Nah, di sini tentunya hal yang dilakukan Yehu adalah hal yang berkenan di hati Tuhan, hal yang baik. Kita akan baca yuk di ayat ke-28 sampai 29. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Nah, adik-adik, di sini Yehu sangat giat bersemangat untuk memusnahkan Baal-Baal, tetapi ada hal yang dilupakannya. Dia tidak sepenuhnya memusnahkan Baal, dia masih menyembah anak-anak lembu emas yang di Betel dan di Dan. Nah, sisi lain memang Yehu melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan, yakni memusnahkan Baal-Baal di tempat lain, tetapi Baal yang ada di Betel dan di Dan tidak dimusnahkannya. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang ya adik-adik. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga sering ya adik-adik melihat kejahatan-kejahatan, melihat hal-hal yang tidak baik yang dilakukan mungkin oleh teman-teman kita. Dan kita tanpa kita sadari, kita sering berkomentar, wah kenapa ya si Anu nakal, kenapa si Anu sering melakukan kesalahan. Tetapi terkadang kita lupa dengan diri kita sendiri. Bagaimana hidup kita? Apakah kita sudah benar? Apakah hidup kita sudah setiap hari melakukan ketaatan? Nah, di sini adik-adik pelajaran yang bisa kita ambil, apa yang dilakukan Yehu memang bagus ya. Dia giat untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia giat bekerja, dia giat melayani, tetapi dia masih menyimpan dosa-dosa yang jahat di mata Tuhan. Nah, adik-adik, melayani Tuhan, rajin beribadah, rajin sekolah minggu itu adalah hal yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Tetapi
itu saja tidak cukup adik-adik. Hati kita, hidup kita juga harus sepenuhnya memuliakan nama Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, hidup yang berkenan di hati Tuhan. Jadi, ketika kita sudah rajin melayani, rajin beribadah, kita juga harus sesuai adik-adik. Hidup kita juga harus hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Rajin setiap hari berdoa, membaca firman-Nya, dan melakukan firman Tuhan. Hidup yang mendekat kepada Tuhan. Seperti halnya Yehu tadi, dia masih menyimpan dosa, kita juga harus membuang ya adik-adik. Kita tidak boleh setengah-setengah. Ketika kita hidup bagi Tuhan, percaya bagi Tuhan, kita juga harus rajin setiap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan hidup kita juga harus sepenuhnya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik, jangan sampai kita hanya rajin menilai perbuatan-perbuatan orang lain, tetapi marilah kita juga menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah berkenan di hati Tuhan? Apakah kita sudah melakukan banyak kebaikan? Jangan sampai kita menilai kesalahan orang lain terus, tetapi kita juga lupa bahwa kita juga sering berbuat salah. Mari adik-adik, dengan pembacaan Alkitab pagi ini, kita diingatkan untuk terus-menerus berintrospeksi atas diri kita, supaya kita setiap hari memohon pimpinan Tuhan, supaya kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, tetap taat dan setia mengiring Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pagi ini, mengingatkan kami untuk 100% mengiring Tuhan dengan total, dengan menjauhkan segala berhala-berhala dalam kehidupan kami. Mungkin berhala kami adalah kebanyakan nonton televisi, kebanyakan main game, sehingga kami lupa untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, dan berdoa. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau belajar untuk taat, lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus